yang ormas, para alim ulama, terutama pimpinan ormas Islam, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya takdir yang mempertemukan kita. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat hidup. Mudah-mudahan kehidupan kita hari ini ke depan semakin bermakna dan bermanfaat bagi lingkungan kita, lalu kita cinta. Yang dimuliakan Allah, pertama-tama permohonan maaf yang sebesar-besarnya Pak Wali Kota seyogianya yang memimpin rapat koordinasi pada pertemuan sore hari ini. Beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga menugaskan kepada saya untuk menjelaskan sekitar persoalan yang hari ini sedang aktual, sehingga banyak simpatisan, banyak pendukung Pak Wali Kota yang merasa penasaran, yang merasa gerah, ingin mendapatkan kejelasan posisi terakhir. Tadi saya ngobrol dengan salah seorang tokoh agama, atau ketika dalam kondisi tenang, kurang saya diribut Pak Wali Kota, dalam pengertian ingin dibuka acara, minta bantuan berbagai hal, Pak Wali Kota tidak pernah mengeluh. Jam berapapun Pak Wali Kota diganggu, tidak hanya jam kerja, di luar jam kerja, bahkan jam 3 masih siap menerima tamu. Tapi ketika sekarang pemerintah kota sedang diuji oleh Allah, kehandalan, kesolidan, dan juga komunikasi dengan para pendukungnya, merasa gerah. Nah, bisa berbuat apa untuk sekiranya membantu pemerintah kota, terlebih membantu wali kota gitu kira-kira. Nah, salah-salah kalau tidak dijelaskan malah salah lagi bantuannya gitu. Oleh karena itu, Bapak sekalian, nanti kita akan lihat posisi misi kita adalah menjaga kondusivitas, memelihara harmoni, dan menuntaskan masalah tanpa harus memproduksi masalah baru. Kemudian kita tahu bahwa sekarang kalau beberapa teman kita cukup prihatin telah menjadi korban dalam tanda petik. Kemudian misi kita juga ingin mengurangi denda ke depan, ingin mengurangi hukuman seringan-ringannya. Jadi misi kita nanti M3, bukan 3M, tapi M3 nanti beda, artinya sama dengan kalau ini bisa bebas murni gitu. Nah, ini semua tentu tidak bisa dilakukan oleh orang perorangan, tapi harus dibangun pilar-pilar penyangga, menunjukkan bahwa kita sebagai komunitas yang sangat kondusif, yang sangat kompak, yang saling tahu menolong dalam kebaikan. Insya Allah masalah ini tuntas kalau kita membayangkan sebuah bangunan rumah. Di atas ini tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan goncang sebuah gempa dengan harmoni kondusivitas dan masalah tuntas. Ketika pilar-pilar utama, ulama terutama, ormas Islam dan juga ormas yang lainnya, LSM, OPO, dan para pengusaha ini merupakan pilar-pilar penyangga bagi sebuah rumah tangga daerah yang handal. Demikian juga fondasi masyarakat di bawahnya yang membackup pilar-pilar itu bisa menjadi kokoh. Itulah konsep utama yang ingin kita bangun, dan ini akan diuji ketika ada badai, ketika ada gempa, sejauh mana kekuatan pilar itu berfungsi secara efektif. Dalam konteks persoalan sosial, kita sedang menghadapi ujian. Mudah-mudahan insya Allah ujian dari Allah, menguji keimanan, kedekatan, dan bahkan proses yang menguji keridhaan ilahi. Insya Allah kalau dimaknai musibah sebagai sebuah keridhaan, jadi tidak ada perlu takut, tidak ada perlu grogi, tidak ada perlu panik, mengalir seperti biasanya. Apalagi pilar-pilar itu berfungsi
demikian rokok. Nah, apa yang terjadi dengan struktur bansos yang terus menerus dirilis oleh berbagai media massa, kadang-kadang tidak tahu persoalan intinya seperti apa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa di Kota Bandung ini sudah sejak lama karena komitmen kebaikan Pak Wali Kota untuk memberikan pelayanan kepada siapapun masyarakat yang tidak mampu atau kelompok masyarakat yang ingin mendapat lebih. Memang ada dua jalur bantuan itu, ada melalui jalur proposal biasa. Oleh karena itu, ini yakin yang hadir di sini adalah keluarga besar, teman-teman dekat, pendukung setia, tidak untuk dikonsumsi kepada publik. Hanya ini PR untuk memberikan penjelasan ketika ada orang-orang yang memanfaatkan situasi kondisi ini untuk memperkeruh situasi, saling menyalahkan dan mengambil keuntungan untuk kepentingannya. Jadi sekali lagi ada pemberian bantuan sosial, ada jalur proposal biasa, bermanfaat itu namanya, sampai ada ke camat, ke lurah dan lain sebagainya untuk sebuah modalitas. Tapi ada hal-hal tertentu yang susah untuk dapat proposal, dan siapa yang memberikan proposalnya? Misalnya ada demo. Nah, ketika untuk menyelesaikan supaya tidak lihat dan lain sebagainya, kan dikasih konsumsi, demikian juga polisi, hal-hal lain, misalnya untuk memberikan fasilitasi supaya tidak terjadi konflik dan lain sebagainya. Itu kan siapa yang pada saat itu yang membuat proposal ini. Nah, yang terpenting situasi kondisi aman, nyaman dan alhamdulillah sudah terbukti 2 periode beliau memimpin, tidak ada gejolak sosial yang eskalasinya sampai susah dalam taraf dipadamkan. Begitu adalah turun bisa terjadi, begitu adalah pusat bisa terjadi. Intervensinya adalah kebijakan pemerintah mengakomodasi kepentingan dan kebutuhannya. Nah, biasanya didistribusikan oleh para pelanjutan yang bapak-bapak menerima jarang diminta kwitansi, dan itu tidak ada masalah dari 2003 sampai 2009 karena ada kwitansi pengganti atas nama ajudan di bendahara itu gitu kan. Kemudian temuan BPK juga tidak mengungkapkan telah terjadi penyalahgunaan keuangan negara atau APBD, tapi menjelaskan bahwa karena lamanya sistem pengendalian internal dan ketidaklengkapan SPJ berpotensi merugikan negara. Jadi dalam perspektif pemerintah berpotensi merugikan negara kalau tidak terbukti SPJ-nya, tidak jelas penerimanya. Nah, kita sedang proses memperbaiki hal-hal itu. Kalaupun diperiksa mestinya pelanggarannya administratif dan prosedural. Nah, ketika pelanggarannya administratif dan prosedural, pasal apa yang akan dikenakannya? Kita lagi berbuat maksimal untuk ke sana-sananya. Nah, ketika kelengkapan SPJ telah dipenuhi, maka BPK akan menghapus temuan dan masalahnya bisa clear sebetulnya. Dan kita sudah diberikan waktu 2 bulan untuk menyelesaikan itu. Tapi ketika sedang akan memulai memproses, tiba-tiba aparat penegak hukum masuk untuk menyelidiki karena ada pengaduan masyarakat dari temuan BPK. Jadi temuan BPK ketika memberikan waktu untuk menyelesaikan, tapi dari temuan BPK itu sendiri oleh kelompok tertentu dijadikan momentum manfaat untuk menyudutkan, menyalahkan, dan menuduh bahwa Pemda sudah menyalahgunakan keuangan. Nah, antara lain seperti itu. Nah, pada saat proses perbaikan SPJ dan SPJ yang belum tuntas, tim Kejati melakukan penyelidikan kiat-kiat seperti itu. Nah, akan sulit mengelak ketika tim lead penyelidikan dan penyidikan mengambil berkas yang belum lengkap. Pasti salahnya pasti, dan kita juga menyadari gitu kan, karena sedang proses perbaikan. Jadi kita tidak diberikan kesempatan kalau sedang dalam proses itu. Posisi sekarang ya
kasus itu mengindikasikan bahwa para pengelola keuangan telah bekerja secara lalai dan dianggap melakukan pelanggaran karena bekerja tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Hal yang dituduhkan sekarang, jadi mulai alur muaranya bendahara sampai penerima dana dan kepada masyarakat. Memang penyidik juga mengakui bahwa kalau di pejabat bisa dengan kebijakan, soalnya ini tidak ngaku di mana-mana tapi di masyarakat. Tapi pengelola keuangan belum bisa membuktikan bahwa itu sudah nyampe di masyarakat. Kemudian pendistributor bantuan pada umumnya ada yang telah mendapat petunjuk baik dari wali kota, dari sekda, dari wakil untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, tapi lalai meminta SPJ sehingga bendahara tidak mampu meng-SPJ-kan secara akurat 100% dari uang yang dikeluarkan. Sebetulnya prosedurnya di administratif, tapi manakala sudah berhadapan dengan yuridis yang benar juga bisa salah, lagi yang salah gitu, bisa dibayangkan. Nah, target kita atas dukungan ketulusan di pilar-pilar penyangga ini, yang saya yakin ini keluarga besar yang pendukung Pak Wali Kota, akhirnya pemerintah kota dan juga Pak Wali Kota dan pejabat yang lainnya, ingin meringankan kepada para tersangka ini. Mudah-mudahan bisa bebas murni dan tidak berdampak kepada tanggung jawab yuridis pimpinan. Karena kalau tidak dibantu kita, resikonya kalau tidak dibantu kita, ini harus hati-hati karena tinggal one step. Pimpinan dalam ini Pak Wali Kota, Pak Wakil, saya juga akan kena dampak ketika kita tidak mampu mengkantor tuduhan itu. Nah, yang mampu mengkantor tuduhan itu adalah masyarakat yang telah menerima bantuan-bantuan semacam itu secara tulus dan ikhlas, tak rela. Ketika tim investigasi datang mengiyakan, Bapak pernah dapat bantuan, pernah, berapa besarnya ya sesuai dengan apa yang Bapak pernah terima, Mama terima ini beda. Tinggal mengatakan begitu dan itu tidak ada konsekuensi apapun dan memang kejadiannya seperti itu. Nah, target yang pertama, nah kita melihat fakta-fakta bahwa 3 kepala daerah bebas murni didukung kuat rakyatnya rata-rata. Bagaimana baik militan pendukungnya sampai demo dan lain sebagainya, itu faktor psikologis yang menunjang. Tapi bagi kita tidak harus demo semacam itu dan saatnya tidak perlu. Kemudian bagaimana Bekasi juga bisa bebas karena didukung rakyatnya sampai majelis taklim pengajian di sana, sampai majelis taklim di sana, dan juga mengakui bahwa setiap pengajian selalu dibantu Pak Wali Kota. Dan sehingga dengan demikian bahwa putusan membebaskan karena melengkap satu kelalaiannya administratif.